Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya paling kencang, Ibu doakan di dokter. Amin. Yang jawab aminnya paling kencang, Ibu doakan jadi orang sukses. Amin. Amin. Semoga apapun yang kalian cita-citakan dapat tercapai dan bisa menjadi orang sukses. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sudah siap untuk berdoa? Ya. Oke, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burungnya terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Nah, coba sekarang buku dan alat tulisnya dikeluarkan. Ayo, sudah? Nah, tempat duduknya yang rapikan ya, Mbak. Oke, sudah? Nah, coba tengok samping kanan kiri kalian. Siapa yang pagi ini tidak berangkat? Wah, pintar. Kelas 4 berangkat semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, biar kita tambah semangat, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kebunku. Sudah tahu lagu Kebunku? Sudah. Mau nyanyi lagi? Mau. Oke, di sini nanti Ibu akan menampilkan liriknya. Kalau nggak bisa dibaca ya. Oke, kelihatan? Kelihatan ya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan buah. Ada yang merah dan ada yang hijau. Setiap hari ku siram semua. Semangka, apel, semuanya enak. Sekali lagi ya. Lihat kebunku penuh dengan buah. Ada yang merah dan ada yang hijau. Setiap hari ku siram semua. Semangka, apel, semuanya enak. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Nah, di pagi ini Ibu mempunyai sebuah cerita anak-anak. Siapa di sini yang mau dengar cerita? Oke, mau dengar semuanya ya. Tapi syaratnya tidak boleh rame dan harus duduk sih. Ya, oke, bisa dimulai. Jadi patung. Oke, Ibu mulai ya, dengerin ya anak-anak. Di suatu pagi yang masih gelap, Ibu bangun dari tidurnya. Ibu mulai berjalan ke belakang untuk menyiapkan sarapan. Tetapi ketika Ibu berjalan 1 langkah, 2 langkah, Ibu mendengar suara yang tidak biasa anak-anak. Tetapi karena Ibu pemberani, Ibu melanjutkan langkahnya. Kemudian Ibu berjalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tiba-tiba suara itu kembali terdengar anak-anak. Ibu pun penasaran, dari mana ya sumber suara itu? Ibu mulai mendekati pintu yang ada di belakang. Ibu berjalan lagi 1 langkah, 2 langkah, dan sampailah di depan pintu. Tiba-tiba ketika Ibu mulai membuka pintu, klik, suara itu pun mulai terdengar. Dan suara itu pun mulai terdengar. Ternyata suara itu bersumber dari diva yang terjatuh dari atas pohon anak-anak. Kemudian Ibu pun membangunkan Diva dan untuk berdiri. Ibu bertanya kepada Diva, "Nak, Diva, sedang apa kamu di atas pohon? Kenapa pagi-pagi sudah di atas pohon?" Diva menjawab, "Ibu, Diva naik ke atas pohon karena Diva ingin memetik buah itu, Bu."
ibu bertanya kepada Diva, untuk apa nak pagi-pagi sudah memetik buah itu? Kenapa tidak minta tolong kepada ibu? Kemudian Diva menjawab, karena kata bu guru, buah jeruk itu baik untuk kesehatan dan dikonsumsi saat pagi hari bu. Makanya Diva ingin memetik buah itu. Dan ibu menjawab, kenapa tidak minta tolong kepada ibu? Diva menjawab, karena Diva tidak mau merepotkan ibu. Diva kan bisa sendiri. Itu nah ceritanya tentang Diva yang terjatuh dari atas pohon. Nah, berbicara mengenai buah jeruk, biasanya buah jeruk itu sering kita jumpai dan hidup di mana sih anak-anak? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Oke, Mbak Anissa ya. Mari Mbak Anissa. Oke, tadi kenapa menjawab apa yang Mbak Anissa ketahui tentang buah jeruk? Biasanya kalau buah jeruk adanya di pasar. Ya, di pasar. Di kebun. Oke. Dan di pohon. Di pohon. Oke. Ada yang punya jawaban lain dari Mbak Anissa? Siapa? Mas Pulung mungkin. Oke, Mas Pulung. Buah jeruk itu sering kita jumpai di mana sih? Oke, Mas Pulung. Dipegang mic-nya. Biasanya sering kita jumpai di mana, Mas? Tadi kan Mbak Anissa menjawab di pasar, di toko buah. Kemudian di mana lagi, Mas? Biasanya di Di pohon. Di pohon. Oke, tepuk tangan buat Mbak Anissa sama Mas Pulung. Nah, anak-anak, seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah gambar halaman belakang rumah Diva. Tadi ada pohon jeruk, kemudian ada pohon apa lagi? Apel. Nah, itu tadi yang dijawab oleh Mbak Anissa dan Mas Pulung. Jadi buah jeruk itu biasanya, ya benar, buah jeruk memang sering kita jumpai di pasar, di toko buah. Tetapi apakah pohon jeruk bisa tumbuh di pasar, di tukang buah? Tidak kan? Ya, jadi buah jeruk itu tumbuh di kebun, tepatnya di halaman belakang rumah Diva. Dan kalian bisa tahu ini ada gambar apa di jauh sana? Gunung. Ya, tepat sekali. Jadi di belakang rumah Diva itu nampak sebuah pemandangan gunung anak-anak. Tetapi itu sangat jauh dari rumah Diva, karena Diva tinggal di dataran rendah dan gunung berada di dataran tinggi. Oke, jadi topik pembahasan materi kita hari ini, kita akan belajar pada bab 5, cerita tentang daerahku, topik B, daerahku dan kekayaan alamnya. Dengan tujuan yang pertama, kalian dapat menyebutkan hasil kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Dan yang kedua, kalian dapat mengorelasikan pengaruh letak geografis terhadap hasil kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Nah, nanti untuk materi selanjutnya kalian boleh dicatat ya anak-anak buat belajar di rumah. Kita belajar materi apa hari ini? Bab 5, cerita tentang daerahku, topik B, daerahku dan kekayaan alamnya. Oke, boleh di-slide lagi? Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Gunung. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Tepat sekali. Jadi di sini ada gambar pegunungan, pesisir pantai dan sawah. Jadi di sini nanti ibu akan membagi satu kelas menjadi 3 kelompok. Yang mana di sini juga ibu mempunyai sebuah mahkota anak-anak. Jadi nanti ibu akan membagikan kepada masing-masing kelompok dan ketua kelompok akan mengenakan mahkota ini sebagai tanda bahwa nama kelompok itu adalah, misal contohnya ini ada gambar apa? Wah, nah kelompok pertama akan mendapatkan ini sebagai berarti dia adalah kelompok sawah, dataran rendah. Oke, ibu akan membagikan ya. Ini adalah kelompok pertama, ini adalah kelompok kedua, dan ini kelompok terakhir. Oke, mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak, ya bisa dipakai ya Mas Mbak. Oke, bisa dipakai. Nah, oke, sudah. Sudah. Nah, coba. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah permainan, namanya permainan tebak gambar anak-anak. Jadi cara mainnya nanti kalian harus menyebutkan hasil kekayaan alam yang terdapat di layar ini dan coba dicocokkan, cocok dengan dataran manakah
hasil kekayaan alam itu ya. Oke, mengerti? Tapi nanti cepet-cepetan ya angkat tangan terus jawab pertanyaannya ya. Oke, bisa dimulai? Jadi patung. Oke, pintar. Kita mulai ya. Kita hitung bareng-bareng nih. Kita buka ya, hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Oke, dari kelompok dataran tinggi. Oke, dari kelompok dataran tinggi ya. Oke, bisa diperkenalkan namanya siapa dari kelompok apa? Namanya Nawang dari kelompok dataran tinggi. Oke, Mbak. Dari dataran tinggi. Coba Mbak Nawang, Ibu ingin bertanya. Ada gambar apa di situ Mbak Nawang? Buah stroberi. Buah stroberi ya. Nah, Iya. coba dicocokkan. Di situ kan ada gambar gunung, sawah, dan pesisir Pantai. pantai. Biasanya buah stroberi itu tumbuh dan bertumbuh di dataran mana sih Mbak Nawang? Dataran tinggi gunung. Dataran tinggi gunung ya. Nah, jawab pertanyaannya Ibu lagi. Kenapa buah stroberi tidak tumbuh di sawah ataupun di pesisir pantai? Kalau sawah panas nanti mati. Oh iya, kalau sawah panas nanti mati. Oke, bisa tepuk tangan buat Mbak Nawang. Oke, terima kasih ya Mbak Nawang. Oke anak-anak, jadi benar sekali. Tapi kurang tepat, boleh Ibu tambahkan? Boleh. Nanti bisa dicatat ya buat belajar di rumah. Jadi, kenapa buah stroberi itu tumbuh di dataran tinggi, tidak tumbuh di dataran rendah, sawah maupun pesisir pantai? Sebab buah stroberi itu dapat dibudidayakan dan tumbuh di dataran yang berhawa dingin dan lembab dengan rata-rata 17 sampai dengan 23 derajat Celcius. Makanya buah stroberi tidak dapat tumbuh di sawah sebab sawah itu panas, nanti mati dan tidak cocok untuk ditumbuhi stroberi. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, siap? Cepat-cepatan lagi, kita hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Oke, Mbak Lisa. Oke, boleh Mbak Lisa perkenalkan dulu apa namanya dan dari kelompok apa? Namanya Lisa Farhanitasari dari kelompok dataran rendah. Oke, dari kelompok dataran rendah. Coba Mbak Lisa, di situ ada gambar apa? Ada gambar jagung, Bu. Gambar jagung ya. Nah, coba dicocokkan. Biasanya jagung itu sering kita jumpai dan tumbuh di dataran mana sih Mbak Lisa? Di dataran rendah sawah. Dataran rendah sawah ya tepatnya. Nah, pertanyaannya Ibu, kenapa jagung hanya tumbuh di sawah, tidak tumbuh di dataran tinggi dan pesisir pantai? Karena cocoknya di udara yang panas, Bu. Panas. Oke, ada yang mau jawab lagi selain Mbak Lisa? Oke, mungkin dari Mbak Norma ada mau punya jawaban lain? Karena faktor tanahnya juga, Bu. Karena apa Mbak Norma? Faktor tanah. Faktor tanah juga. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Lisa dan Mbak Norma. Ya benar, boleh Ibu tambahkan ya. Benar juga. Jadi kenapa buah jagung itu hanya tumbuh di dataran rendah, tidak bisa tumbuh di dataran tinggi? Sebab buah jagung itu hanya cocok ditumbuhkan di dataran rendah. Ya seperti Mbak Norma jawab tadi, mungkin bisa dari tanahnya, udaranya yang mungkin tidak bisa tumbuh di dataran tinggi sebab di sana berhawa dingin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih mau lagi? Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke, di sini ada gambar apa? Siapa yang tahu? Oke, Mas Akbar. Bentar. Oke. Coba Mas Akbar, boleh diperkenalkan dulu namanya sama dari kelompok mana? Nama saya Abdul Akbar Iya, dari kelompok Ya. mana? dari kelompok dataran Dataran pesisir tinggi. pantai. pesisir Oke. pantai, Bu. Nah, coba Ibu mau tanya, itu ada gambar apa, Mas? Itu pohon bakau, Pohon Bu. bakau. Oke, benar. Nah, Ya, pertanyaannya Ibu mau tanya, biasanya pohon bakau itu tumbuh dan dibudidayakan di mana sih, Mas? di pesisir, Bu. Di pesisir pantai. Oke, benar sekali. Kenapa pohon bakau tidak bisa tumbuh di sawah, Mas? Ya karena cocoknya di pesisir, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Akbar. Ya, jadi Ibu tambahkan ya. Jadi pohon bakau hanya cocok dan dibudidayakan itu di pesisir pantai sebab pohon bakau membutuhkan air untuk tumbuh. Makanya tidak bisa tumbuh di
sawah maupun di pegunungan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang tadi udah belajar apa? Dataran sisir pantai. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Jadi di sini Ibu mempunyai lembar kerja untuk kalian, di mana nanti kalian harus mengerjakan bersama dengan kelompoknya ya. Jadi di sini sudah ada petunjuk pengerjaannya dan di sini sudah ada soalnya ya anak-anak. Ibu akan membagikan. Oke, dataran tinggi mana? Oke, ini untuk dataran tinggi. Selanjutnya ada untuk dataran rendah. Nah ya, ini dan ini untuk pesisir pantai. Tapi sebelum mengerjakan itu, Ibu mempunyai games lagi. Oke, kita lihat ya, gamesnya apa lagi? Oke, kita lihat di sini sebentar. Nah, di sini kalian diminta untuk mengidentifikasikan diorama dan pilih hasil kekayaan alam yang sesuai dengan kelompok dan diskusikanlah bersama kelompoknya. Kemudian dipresentasikan di depan. Oke. Di sini untuk mengambil diorama ini hasil kekayaan alamnya, Ibu mempunyai sebuah games anak-anak. Namanya tebak gerak. Jadi nanti salah satu siswa akan maju ke depan dan memperagakan kalimat itu, kata itu. Kemudian kalian harus menjawab kata yang diperagakan oleh teman kalian. Tapi harus cepet-cepetan. Nanti yang cepat bisa maju pertama mengambil hasil kekayaan alam. Bisa dimulai? Oke, bisa dimulai? Jadi patung. Oke, sekarang Ibu mau minta coba Mbak Lisa buat maju ke depan. Mbak Lisa buat maju ke depan. Gak apa-apa dipakai aja Mbak. Dari kelompok dataran rendah. Oke. Kata yang pertama yang akan Mbak Lisa peragakan. Bisa dimulai, perhatikan ya anak-anak. Oke, Mbak Lisa coba diperagakan. Maju lagi ke depan di sini boleh? Ya. Coba. Oke, cepet-cepetan ya nanti yang angkat tangan ya. Oke, Mbak Norma tadi jawab apa? Makan dan minum. Oke, benar. Mbak Lisa boleh duduk. Terima kasih buat Mbak Lisa. Oke, dari kelompok Mbak Norma bisa maju ke depan untuk mengambil hasil kekayaan alam. Ayo, Mbak Norma. Oke. Norma dari kelompok mana? Oke, Mbak Norma dari kelompok mana? Pesisir pantai. Pesisir pantai. Nah, coba Mbak Norma ambil hasil kekayaan alam yang ada di pesisir pantai. Itu apa saja ya? Ayo dicari. Sudah lengkap? Nah, coba diperlihatkan kepada teman-temannya. Mbak Norma tadi dapat gambar apa saja? Terlihat ya teman-teman? Terlihat. Oke. Sudah lengkap. Oke, terima kasih Mbak Norma, boleh duduk kembali. Nah, iya, sama-sama. Oke, lanjut lagi ke game selanjutnya. Masih sama seperti tadi ya. Coba jadi patung. Nah, coba sekarang Mbak Ibu mau minta Mas Akbar buat maju ke depan. Ayo. Oke. Coba peragakan kata yang kedua. Oke, diperhatikan ya teman-teman. Oke. Mungkin bisa ditulis. Oke, sudah tahu apa ini? Oke, dari kelompok mana ini? Bentar. Oke, sudah tahu ya. Kelompok mana? Dari kelompok dataran tinggi. Yo, oke, bisa maju tadi apa? Jawabannya? Aku senang membaca. Oke, pintar. Benar Mas Akbar? Oke, tepuk tangan buat Mbak Nawang. Ayo Mbak Nawang boleh maju ke depan. Oke, nanti ya. Oke, bisa mengambil hasil kekayaan alam yang berada di dataran tinggi. Itu apa saja ya Mbak Nawang? Oke, ya ambil lagi. Ayo. Salah, itu pir. Oke. Udah bener. Coba diperlihatkan kepada teman-teman bener apa salah ya? Ada apa itu? Ada kentang, Kentang. Terus? ada apel, Ya. wortel, Ya. stroberi, Oke. pir, Ya. jeruk sama mangga. Bener teman-teman, jeruk sama mangga itu dari dataran tinggi?
Salah, salah ya Mbak Nawang. Oke, Ibu taruh kembali ya. Jadi jeruk sama mangga itu bukan dari dataran tinggi. Oke, terima kasih Mbak Nawang, boleh duduk kembali. Oke, dan kelompok terakhir yang belum bisa menjawab dari kelompok mana? Dataran rendah. Oke, karena belum bisa menjawab, silakan bisa maju ke depan. Mungkin perwakilannya Mas Pulung. Mas Pulung boleh maju ke depan. Oke, ayo Mas Pulung. Silakan maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ayo maju ke depan, gak apa-apa. Oke, karena Mas Pulung nggak mau, oke, Mbak Lisa boleh maju ke depan. Dari dataran rendah ya, oke, bisa diambil. Perlihatkan kepada teman-teman. Oke, sudah terlihat ya teman-teman? Oke, Mbak Lisa boleh duduk kembali. Nah, tugas kalian sekarang, kalian harus mengerjakan lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan, kemudian diskusikan bersama kelompok. Di situ sudah ada soal-soal ya. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Mengerti? Waktunya Ibu beri 10 menit cukup? Cukup. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang adalah saatnya untuk sesi presentasi. Oke, bisa dimulai sekarang? Bisa. Coba jadi patung. Oke, bisa dimulai karena tadi kan kelompok terakhir tidak bisa menjawab, maka kita beri kesempatan teman-teman anak-anak. Kelompok terakhir untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang pertama, dari kelompok dataran rendah ya, bisa maju ke depan. Oke? Ya, coba perkenalkan dulu namanya siapa dan dari kelompok apa. Perkenalkan, nama saya Deviana Eka Sulistiana, saya dari kelompok dataran rendah. Jadi hasil kekayaannya itu ada jeruk, padi, mangga, sama jagung. Ayo Mbak Deviana bisa dilanjutkan. Ya, ini hasil kekayaan alam yang tidak terdapat di diorama. Coba dibacakan tadi hasil diskusinya ada apa aja? Ada jeruk, padi, mangga, sama jagung. Oke, coba buka lagi soal selanjutnya. Tadi yang sudah dipresentasikan. Oke, ini di soal terakhir ya. Coba dibaca. Jelaskan apa yang menyebabkan keragaman kekayaan alam di setiap daerah berbeda-beda, yaitu 1. Letak geografis suatu daerah, 2. Kondisi lahan, 3. Ketersediaan lahan. Oke, sebelum Mbak Deviana duduk, Ibu mempunyai pertanyaan nih Mbak Deviana. Tadi kan di dataran rendah terdapat hasil kekayaan alam, ada apa tadi namanya? Jagung ya? Nah, coba Ibu ingin bertanya, biasanya selain dimakan secara utuh, jagung itu bisa diolah menjadi apa saja sih Mbak? Nasi jagung. Nasi juga bisa. jagung, terus ada apa lagi? Popcorn. Ada yang tahu lagi? Jasuke, oke, ada yang tahu lagi? Marneng, iya benar sekali. Jadi selain bisa dimakan secara utuh, jagung itu ternyata bisa dijadikan cemilan loh anak-anak. Ya seperti yang disebutkan tadi, ada popcorn, marneng, jasuke, dan nasi jagung. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Deviana, boleh duduk kembali. Terima kasih. Nah, selanjutnya dari kelompok dataran tinggi, perwakilannya boleh maju ke depan. Ayo, maju ke depan buat Mbak Nawang. Coba perkenalkan namanya siapa, dari kelompok mana? Perkenalkan, saya Nawang Ayu Widaretno dari kelompok dataran tinggi. Silahkan dipresentasikan. Hasil kekayaan alam yang diambil dari diorama, yang pertama ada stroberi, apel,
pir, kentang, sama wortel. Yang kedua kekayaan alam yang tidak ada di diorama. Yang pertama brokoli, kol, daun bawang, dan daun teh. Lalu apa yang menyebabkan keberagaman kekayaan alam di setiap daerah berbeda? Karena letak geografisnya. Oke, sebelum Mbak Nawang duduk nih, tadi yang didapatkan dari diorama ada apa saja Mbak Nawang? Stroberi, Ya. apel, pir, kentang, sama wortel. Oke, jadi kekayaan alam yang berada di dataran tinggi anak-anak, tepatnya di daerah pegunungan ya, biasanya itu petaninya seperti petani kentang, terus ada berpenghasilan buah pir, ada lagi apel. Oke, buat Mbak Nawang boleh duduk. Tepuk tangan buat Mbak Nawang ya. Terima kasih. Nah, sekarang kelompok terakhir dari kelompok pesisir pantai boleh maju ke depan. Oke, perkenalkan namanya siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Ida, saya dari kelompok pesisir pantai. Jadi, hasil kekayaan alam yang diambil dari diorama yaitu bakau, kerang, udang, ubur-ubur, kepiting. Selanjutnya, hasil kekayaan alam yang ada di daerah kalian selain yang ditemukan pada diorama adalah padi, jagung, bawang merah, mangga, dan jeruk. Selanjutnya, jelaskan apa yang menyebabkan keberagaman kekayaan alam di setiap daerah berbeda-beda, yaitu letak geografis suatu daerah, kondisi lahan, serta ketersediaan lahan. Oke, dari sini Ibu tanya kepada Mbak Ida ya. Oke, tadi apa saja yang menyebabkan hasil kekayaan alam di setiap daerah itu berbeda-beda? Yang pertama ada apa? Letak geografis suatu daerah, kondisi lahan, dan ketersediaan lahan. Ada apa tadi anak-anak pengaruhnya? Yang pertama, geografis suatu daerah. Yang kedua, dan yang oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mbak Ida. Boleh duduk kembali. Nah, oke, baik. Jadi di sini Ibu ingin mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu hasil kekayaan alam yang ada di setiap dataran itu berbeda-beda. Yang pertama, di dataran rendah itu ada padi, jeruk, jambu, dan mungkin masih ada banyak lagi ya, dan lain sebagainya. Kemudian di dataran tinggi itu ada kentang, pir, dan apel. Dan di dataran pesisir pantai biasanya itu menghasilkan seperti udang, kepiting, dan pohon bakau. Nah anak-anak, ternyata dari sini bisa kita ketahui loh bahwa letak geografis suatu daerah itu mempengaruhi hasil kekayaan alamnya. Ya contohnya seperti tadi, di pegunungan rata-rata petaninya menghasilkan tanaman seperti kentang, pir, dan apel. Begitu juga dengan di dataran rendah, tepatnya di sawah. Biasanya petani di sana berpenghasilan seperti padi, jeruk, jambu, dan mungkin ada apa lagi? Jagung yang bisa diolah menjadi makanan dan cemilan ya. Oke, dan di pesisir pantai juga begitu anak-anak. Pesisir pantai itu banyak sekali bisa ditemukan seperti hewan laut, contohnya ada udang, kepiting, dan ada juga pohon bakau anak-anak. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Oke, baik, karena tidak ada, jadi Ibu akan memberikan lembar evaluasi kepada setiap kelompok dan setiap siswa ya. Nanti dikerjakan, Ibu beri waktu selama 5 menit cukup? 5 menit ya. Ibu beri waktu 5 menit, kemudian nanti kalian kumpulkan lagi ke depan. Sudah, waktunya bisa dimulai di sekarang. Ada yang belum dapat? Oke. Sudah selesai? Oke, sekarang coba dikumpulkan ke depan dengan cara estafet ya, yang dari belakang ke depan dan yang ke depan mengumpulkan ke belakang. Ayo dikumpulkan di meja Ibu. Ayo, bisa dikumpulkan sekarang. Oke,
Mbak Norma. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali ya. Oke. Nah, anak-anak, sampai di penghujung pembelajaran kali ini, coba mari kita simpulkan bareng-bareng nih. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Kita belajar bab apa tadi anak-anak? Rendah, ya. Ya, tepatnya daerahku dan kekayaan alamnya. Tadi ada pesisir pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Coba disimpulkan sekarang, di dataran rendah tadi ada apa aja anak-anak penghasilannya? Oke, di dataran rendah ada apa? Di dataran rendah coba tadi ada apa aja? Oke, nah di dataran tinggi ada apa? Nah iya, dan yang terakhir ada di pesisir pantai. Ada apa aja? Ya, pintar sekali. Dan hal yang mempengaruhi keberagaman hasil kekayaan suatu daerah ada apa aja tadi penyebabnya? Letak geografis daerah, kondisi. Iya, benar sekali. Jadi ada letak geografis suatu daerah, kondisi lahan, dan ketersediaan lahan. Oke, materi hari ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Oke, materi hari ini Bu cukupkan. Nanti sampai rumah jangan lupa ya belajar lagi materi selanjutnya. Bukunya dibaca lagi, disimak lagi ya, belajar lagi yang rajin. Oke, sekarang bisa berdoa lagi. Berdoa menurut agama yang masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.